waktu itu iseng-iseng saya ke toko buku sama teman saya. Waktu itu niatnya mau beli kaset. Nah begitu pas sampai toko buku ada Quran, iseng-iseng saya baca gitu. Nah kalau Quran kan bukanya ke sini tuh. Tapi waktu itu saya pakai buka Quran tuh kayak buka buku umum, jadi bukanya ke sini. Kemudian waktu pas SMA itu tadi pas baca Quran saya bukanya dari sini, berarti saya bacanya dari belakang. Iya. Dari Anas dulu, Al-Falaq, Qul, terus naik. Nah, itu pas sampai surat Al-Humazah. Begitu sampai surat Al-Humazah, saya kan belum bisa baca Arabnya tuh. Jadi saya baca terjemahannya aja. Ya, cuma saya cocok-cocokin kan Quran itu di sini ayatnya, sebelahnya tuh artinya gitu. Saya baca artinya itu ketika sampai ayatnya wama adraka mal hutomah gitu. Tahukah kamu apa itu hutomah? Terus sampai habis. Nah, itu baru saya pas waktu baca itu saya tersentak lagi. Kok urutan yang saya baca ini mirip sekali gambaran yang pernah saya mimpi dulu gitu. Ya sampai demam itu. Iya. Jadi kamu tahukah kamu apa itu hutoma, yaitu api yang membakar sampai ke dada kan gitu. Dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang gitu. Nah itu pas fi amadim mumaddadah itu mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang, itu benar-benar seperti kehantam halilintar gitu. Loh, ini mimpi yang pernah saya alami gitu. Nah dari situ saya semacam jadi penasaran gitu. Saya jadi penasaran, coba pengen tahu apa sih Islam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngaji cerdas, sekarang kita sedang bersama Konaga. Kita sedang ngopi-ngopi santai gitu. Jadi kita penasaran juga ya. Ini kalau di kalangan Chinese Konaga nih terkenal. Jadi kita pengen tahu Konaga ini asalnya dari mana dan kenapa namanya naga. Kalau dalam bahasa Cina itu liong gitu, naga itu. Jadi kalau ada toko liong itu artinya yang punya itu Konaga. Gitu. Enggak juga gitu. Diulang lagi kok, kenapa dikasih nama naga? Ya, kalau dulu saya pernah tanya sama apa saya, kenapa sih saya dikasih nama naga gitu. Waktu terlahir saya namanya Chiu Xie Long. Ya, Chiu Xie Long. Ya, marganya marga Chiu. Ya. Kemudian saya tanya, karena waktu itu tahun 77 terjadi pemutihan warga negara. Papa saya waktu itu kan masih WNA. Menjadi WNI, ya sekalian ganti nama sebagai bukti keindonesiaan. Nama saya diterjemahin begitu aja gitu. Berarti ini Cina pribumi, Cina yang mencintai Indonesia. Iya, pasti ya, gitu, mencintai negara. Dan Cina Muslim gitu. Ya, terus. Nah, kemudian diterjemahin begitu aja, long itu kan artinya naga. Nah, saya tanya papa saya, kok dikasih nama naga? Ya, bapak saya jawabnya simpel aja, katanya karena saya lahir tahun naga gitu. Tahun naga. Nah, naganya naga apa nih? Dalam apa nih, zodiak Cina itu naga itu gak cuma satu jenis naga, tetapi ada naga emas. Bruce Lee di naga emas ya lahirnya ya. Yang lahir tahun 2000 itu naga emas gitu. Tahun 2000 kemarin tuh naga emas kok. Terus ada naga bumi, terus naga apa lagi dah, saya agak lupa sudah sekarang, udah lama sih. Naga apa kok ceritanya kok, katanya kok? Kalau saya nggak terlalu memperhatikan itu. Yang penting naga aja udah. Iya. Cuma waktu itu saya sempat kaget ya. Ya, saya alhamdulillah juga lahir tahun naga.
Saya nggak bisa ngebayangin kalau saya lahir di tahun selain naga. Aduh, apalagi yang tahun itu tuh kok, aduh, jangan pas dikasih nama, aduh, gitu, nggak nyaman juga. Alhamdulillah kasih nama naga ya, bukan zodiak yang lain ya gitu. Kalau masih kuda masih enak ya kok ya. Kalau binatang yang kita haramkan nggak enak banget. Nah, udah itu Muslim, dia. namanya binatang haram gitu. Iya. Tadi kan saya bilang naga itu dalam bahasa Cina ada liong gitu ya. Berarti ada long. Kalau long bahasa apa kok? Long itu bahasa Mandarin ya. Iya, bahasa Mandarin, bahasa resmi RRC-nya ya. Kok Ya. kalau Konaga nih sebelum Muslim agamanya apa kok? Kalau dari keluarga sih Konghucu. Ya, jadi saya terlahir dibesarkan dalam tradisi-tradisi Konghucu gitu ya. Dan itu kadang-kadang di Indonesia ini agak rancu nih antara Konghucu dengan Buddha, karena di zaman katakanlah Orde Baru dulu itu kan ajaran Konghucu dengan Buddha itu sempat dijadikan satu. Iya. Nah, sehingga kadang-kadang antara Buddha dengan Konghucu itu sering dianggap sama gitu. Padahal beda ya. Kok? Padahal beda. Nah, Ya. beda. Nah, seperti yang saya bilang, sebenarnya orang Chinese yang agamanya itu Konghucu, ketika masa Orde Baru itu harus memilih 5 di antara agama. Makanya kita biasanya lebih dekat memilih Buddha gitu. Kalau nggak memilih juga dulu ada ini, kok masih ingat nggak kok? Siaran TVRI tentang aliran kepercayaan. Nah, kita tuh dimasukkan ke situ. Masih ingat nggak? Oh, saya udah lupa itu. Saya belum pernah lihat. Ya. Tapi sebenarnya tuanya sama kayaknya. Saya juga uban gitu. Jadi seperti itu. Berarti Konghucu ya kok? Konghucu. Diteruskan. Ya. Ya. Apalagi yang ini nih. Nah, setelah Konghucu pindah lagi nggak ke yang lain? Apa tetap istiqomah di sana dulu? Ya sempat dengan karena keluarga ada yang Kristen gitu, kadang suka diajak ke gereja dulu ya. Cuma ya ikut-ikut aja dulu gitu. Tapi memang keluarga Chinese itu, kalau di keluarga saya itu kok itu lebih comfort, lebih nyaman ketika anaknya itu ngikut ke selain agama Islam gitu. Iya. Nah, terutama Kristen memang kok. Iya. Nah, dulu ngikut kemana? Protestan apa Katolik? Protestan dulu. Iya, lebih banyak ke Protestan. Kalau daerah Jawa Timur gitu biasanya Protestan. Nah, Konaga sendiri domisili di mana waktu itu? Saya itu lahir di Jakarta, gedenya saya tuh di Tegal Alur, Jakarta Barat. Oh, Tegal Alur Iya. sini toh gitu. Iya, jadi berarti banyak di lingkungan Protestan ya, Pak ya. Iya. Tapi nggak sempat jadi Kristen nggak? Kalau dibilang sih enggak ya. Tapi Jadi ikut-ikutan. ikut-ikutan aja. Tapi kalau dari di keluarga itu lebih tradisi Konghucunya yang lebih kita amalkan. Oh iya, jelas. Saya juga sama, kalau saya sebelum ke Kristen itu saya itu kental di Konghucu, tapi setelah Kristen sama orang tua dilepas gitu, suruh ke Kristen totalitas. Tapi ya masalah pai-pai itu masih gitu. Ya. Cuman keseharian disuruh ngikut Kristen gitu. Tapi kenapa mereka kok welcome ya ketika mau ke Kristen, mau ke Buddha, welcome kan ya, disilakan kan ya? Ya itu yang mungkin masih misteri kenapa itu ya. Oh gitu. Berarti Konaga nih sampai Muslim sebenarnya lebih istiqomah di Konghucu ya? Iya. Ya. Nah kok, nih menarik nih, kita rata-rata menjelaskan bagaimana tentang Kristen, bagaimana ibadah Kristen, bagaimana konsep ketuhanan orang Kristen. Nah sekarang saya mau tanya sama Konaga, sebenarnya kebiasaan orang Konghucu itu ibadahnya gimana sih? Pai-pai sama siapa aja gitu? Tahu pai-pai nggak? Tuh, entar jadi nggak tahu pai-pai apa tuh kok? Coba jelasin kok. Kalau saya dari kecil kan mengikuti aja gitu apa yang diajarkan orang tua ya. Kebetulan waktu kecil itu saya lebih banyak ikut nenek gitu. Saya nggak tinggal sama orang tua. Nah itu saya ngikut apa yang diarahkan nenek. Popo lah. Iya Popo. Kita panggil Popo ya. Karena kita dari orang ya. Terus ya. Haknyin juga gitu. Hak singin lah gitu. Tahu nggak artinya? Orang kek itu disebutnya hak sinyin, itu artinya tukang bikin orang kaget gitu loh. Iya udah, wah hak sinyin loh. Nah itu ya kita
dari kecil itu ya saya semacam punya kewajiban kalau pas pagi itu ganti teh gitu. Kan Sesembahan. ya sesembahan gitu. Kita buah punya altar gitu. Untuk hari-hari tertentu kita pakai buah gitu. Tapi kesehariannya itu pagi itu kita ganti teh baru. Itu biasanya saya yang mengerjakannya itu. Oh gitu. Terus ya sembahyang pakai sio gitu. Pai-pai itu. Ya. Itu pai-pai itu berarti sembahyang pakai hiu ya. Iya. Nah, itu berlangsung ya sampai ketika ya saya SMP lah gitu ya. Karena begitu SMP itu sempat pindah rumah dan penyembahan terhadap altar itu sudah sedikit dihilangkan gitu. Jadi kewajiban saya ganti teh itu boleh bilang udah nggak ada. Udah agak modern ceritanya. Iya. Nah, justru pada saat itu di waktu SMP itu saya mengalami sebuah mimpi yang akhirnya itu menjadi pemicu saya itu untuk mempelajari Islam gitu. Hilang begitu aja gitu. Kita lanjut ya. Kemudian waktu pas SMA itu tadi pas baca Quran saya bukanya dari sini, berarti saya bacanya dari belakang. Balik. Iya. Dari Anas dulu, Al-Falaq, Qulhu, terus naik. Nah, itu pas sampai surat Al-Humazah. Begitu sampai surat Al-Humazah, saya kan belum bisa baca Arabnya tuh. Jadi saya baca terjemahannya aja. Ya, cuma saya cocok-cocokin kan Quran itu di sini ayatnya, sebelahnya tuh artinya gitu. Saya baca artinya itu ketika sampai ayatnya wama adraka mal hutomah gitu. Tahukah kamu apa itu hutomah? Terus sampai habis. Nah, itu baru saya pas waktu baca itu saya tersentak lagi. Kok urutan yang saya baca ini mirip sekali gambaran yang pernah saya mimpi dulu gitu. Yang sampai demam itu. Iya. Jadi tahukah kamu apa itu hutoma, yaitu api yang membakar sampai ke dada kan gitu. Dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang gitu. Nah, itu pas fi amadim mumaddadah itu mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang, itu benar-benar seperti kehantam halilintar gitu. Loh, ini mimpi yang pernah saya alami gitu. Nah, dari situ saya semacam jadi penasaran gitu. Saya jadi penasaran, coba pengen tahu apa sih Islam gitu. Nah, waktu itu penasaran tuh mulai itu kelas 2 SMA. Penasaran mau belajar Islam lah, mulai cari-cari buku gitu. Mulai baca-baca. Karena waktu itu zaman itu belum ada internet. Nah, itu satu kesulitan kita tuh, kesulitan saya waktu itu. Kalau sekarang mungkin tinggal googling udah dapat ya. Waktu SMA. Belum Belum ada HP. tahun itu waktu kelas 2 SMA itu tahun 95. 95. Iya. Kelas 2 95. Saya lulus SMA itu 96. Oh, lebih tua setahun Konaga. Iya. 96 saya lulus. Nah, waktu kelas 2 sampai kelas 3 itu mencari Islam itu banyak kendala sekali ya. Karena sarana-sarana yang untuk bisa mengenal Islam itu sangat terbatas sekali gitu ya. Makanya kalau sekarang banyak sarana informasi, kemudian orang-orang itu nggak mau menggali, itu sangat keterlaluan ya. Kalau sampai nggak mau ngaji, nggak mau mencari tahu gitu. Kalau dulu saya mau nanya sama temen begitu, teman-teman juga banyak yang nggak bisa jawab. Padahal muslim. Iya, padahal muslim gitu. Tuh. Yang waktu itu saya tanya misalnya tentang syahadat. Kenapa sih orang harus syahadat waktu itu saya tanya begitu. Terus apa gunanya syahadat buat manusia itu? Ya padahal ternyata itu kan pertanyaan penting gitu yang harus bisa dijawab gitu. Nah, itu nggak bisa saya dapatkan waktu itu. Sampai akhirnya itu saya harus alhamdulillah begitu tahun 96 saya lulus SMA, dengan bantuan Allah saya dapat kerja langsung tuh. Nah, dapat kerja, dapat mes gitu. Nah, itu juga yang membuat saya itu friksi dengan keluarga itu nggak terlalu tajam gitu. Ya, Friksi apa kok? ya
keluarga kan nggak suka lah kita itu kalau keluarga Chinese kan seperti itu tuh. Iya. Wah, anak Kita kan cuma ngomong doang. iya, anaknya boleh masuk apa Agama lain kecuali Islam gitu. Nah, saya milihnya Islam gitu. Otomatis ya ada friksi-friksi lah gitu. Tapi dengan adanya begitu saya lulus dapat kerja, dapat mes, sehingga saya punya banyak waktu buat ngaji. Jadi begitu pas pulang kerja saya ngaji itu. Pulang kerja saya cari pengajian di mana gitu. Belum muslim tapi. Belum muslim. Tapi ikut pengajian. Ya, Enggak diterakin, cokin ngapain lo gitu enggak? wah, itu Enggak ya? ada satu fenomena yang pernah saya alami. Misalnya pas waktu mau masuk masjid, saya dengar, wah ini pengajiannya kayaknya bagus nih. Pas masuk udah ditegor, Pak mau kemana? Mungkin tampangnya Chinese kan gitu. Mau kemana? Saya pengen ngaji. Gitu. Emang kamu Muslim? Belum. Oh, belum. Belum. Jawabannya bagus Iya. tuh, belum, bukan. Terus kamu udah sunat? Belum. Wow, belum sunat, belum boleh masuk masjid katanya begitu. Kenapa ini senang dengan enggak gitu? Iya, terus belum sunat, belum boleh masuk masjid katanya. Udah gitu, ya saya sempat berpikir tuh, aduh, saya kan udah lulus sekolah, udah gede, nggak mungkin pesantren kan gitu. Kalau nggak di masjid, saya mau nyari informasi Islam di mana gitu. Cuma alhamdulillah waktu itu saya entah gimana dapat semacam pencerahan gitu. Saya kan orangnya pendiam gitu. Tapi dengan kejadian itu saya jadi timbul rasa berani. Itu pas abis pengajian ustadznya itu saya cegat. Serem dicegat. Saya cegat Bahasanya. Iya. Maksudnya di ini ya. Iya, Jangan. saya Iya, jadi terus deh. Gitu. terus saya ajak kenalan, saya utarakan niat saya bahwa saya belum Islam tapi saya tertarik pengen belajar Islam, saya ceritain gitu. Terus kalau berkenan saya pengen ngaji di rumah ya, karena kalau di masjid kan nggak boleh katanya karena belum sunat gitu. Ya udah akhirnya jadi saya ngaji itu lebih banyak privat gitu. Itu juga salah satu yang mendorong saya itu bisa lebih cepat mengenal Islam karena Tapi belum muslim sudah ngaji. iya, ya alhamdulillah. Jadi sehingga kebetulan waktu di tempat kerjaan juga saya jabatan nggak terlalu rendah gitu. Ya saya punya jabatan staff gitu. Sehingga saya punya anak buah. Waktu itu pas pengen belajar baca Quran aja, kebetulan saya punya anak buah. Wah, saya lihat bacaannya bagus. Itu dengan kekuasaan saya paksa buat ngajarin saya waktu itu. Ini pemanfaatan kekuasaan yang Iya. bagus ceritanya. Saya paksa buat ngajarin saya. Alhamdulillah saya itu dari baca Quran tuh dari buta huruf Arab sampai bisa hafal Quran plus 8 surat pendek. Itu saya cuma butuh waktu 5 hari gitu. Cuma butuh waktu 5 hari, tapi 5 harinya 5 hari beneran. 5 hari beneran dalam arti waktu itu ingat sekali mulainya itu hari Senin. Senin saya ngaji, mulainya habis Isya. Jadi habis Isya ngaji sama gurunya itu kurang lebih 1,5 jam. Tapi begitu teman saya yang saya suruh jadi guru saya itu pulang, itu saya lanjut. Jadi Iqra 1 itu cuma sampai begadang-begadang saya belajar Iqra itu. Belum muslim. Udah begadang. Iya. Belum muslim dan begadang mau belajar Iqra. Kalian yang muslim gak mau belajar. Gimana sih? Lanjut kok. Iya, sampai begadang-begadang sehingga begitu hari Selasa gurunya datang lagi kan teman saya. Kemarin sampai mana? Sampai sini. Jadi Iqra 1 itu udah saya hafal. Sehingga begitu hanya butuh waktu 20 sampai 25 menit Iqra 1 selesai dengan guru. Berarti lanjut Iqra 2. Iqra 2 dikasih begini. Setelah selesai saya pulang itu saya hafalin lagi. Jadi saya ngaji sampai Iqra 2, kemudian langsung belajar baca Quran. Alhamdulillah dari waktu 5 hari itu udah bisa baca Quran plus hafal 8 surat pendek waktu itu saya ingat. 5 hari bisa belajar, bisa ngaji, bisa baca Quran 5 hari. Kita sudah berapa puluh tahun muslim yang masih belum bisa ngaji? Ayo.
Ya, tapi bacanya tentunya nggak langsung seperti Sudais, nggak. Ya tentunya masih terbata-bata, tapi saya udah bisa baca gitu. Nah itu satu yang kemudian terus belajar sampai detik-detik terakhir saya itu memutuskan untuk menjadi mu'alaf itu ketika waktu itu saya membaca bukunya Said Hawa yang judulnya Allah Jalla Jalaluh gitu. Nah itu pas baca buku itu saya begitu tersentak, saya merasa betapa butanya saya terhadap penciptaan Allah gitu. Jadi kita sering berbicara tentang Tuhan gitu. Ternyata di sekeliling kita ini kita sudah disuguhkan berbagai macam penciptaan Allah gitu, dan kita nggak bisa memungkiri bahwa sesuatu itu ada pasti karena ada yang menciptakan ya. Nah itu dari situ logika yang ditanamkan oleh Syekh Said Hawa itu begitu membekas, maka pada sekitar tahun 2001-an saya udah mulai mencari di mana nih saya nih mau syahadatnya gitu. Nah tahun 2002 saya putuskan saya bersyahadat di Masjid Lauce. Nah, dari tahun 2002 itulah saya mulai jadi seorang muslim. Tentunya ternyata menjadi seorang muslim itu saya pikir sudah selesai gitu ya. Saya pikir saya sudah ibarat orang sekolah mungkin udah lulus gitu. Tapi ternyata baru saya sadari bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu hanya baru berhasil melalui pintu gerbang gitu. Baru masuk gitu. Nah, ternyata perjalanan saya untuk pelajari Islam ini masih harus lebih jauh lagi. Nah, di situ juga menjadi satu pemicu untuk memacu saya itu untuk belajar terus gitu. Tahun 96 kan saya mulai tertarik tuh buatnya mencari pengajian, tapi kan nggak boleh gitu. Nah kemudian kan saya banyak privat, tapi ternyata privat dengan ini saya merasa nggak cukup juga itu. Ya di samping itu saya berpikir saya khawatir mengganggu waktu Ustadz juga gitu. Sehingga tahun 98 saya memutuskan udahlah saya sunat dulu gitu, saya khitan dulu. 98. Tahun 98 saya khitan gitu. Jadi pikir saya seandainya saya nggak masuk Islam nggak ada ruginya juga gitu. Ya udah tahun 98 itu saya khitan aja dulu gitu ya. Supaya bisa masuk masjid. Iya, pikiran saya seperti itu. Waktu itu ada satu logika yang saya coba tanamkan gitu. Kenapa saya harus malu dalam menempuh kebenaran gitu ya. Oh sudah meyakini sunat itu benar? Iya, saya tanamkan logika saya seperti itu gitu. Belum muslim tapi sudah meyakini syariat tentang khitan itu adalah kebenaran. Iya. Gitu. Jadi saya yakinkan dulu, udah waktu khitan juga banyak kejadian-kejadian lucu. Ya. Oke, kita masuk ke khitan dulu nih. Sebagai hiburan. Iya. Waktu itu saya ngambil waktunya itu khitan di hari kedua Lebaran. Hari kedua Lebaran gitu. Jadi waktu itu kalau saya dokternya saya bilang lo besok mau kawin ya toh sama saya. Ya, terus? Nah sama dokternya itu kita assalamualaikum. Yang assalamualaikum teman saya. Kemudian masuk ya. Jadi kita disambutnya seperti tamu, mungkin dianggapnya ini silaturahmi Lebaran gitu. Jadi disuruh masuk, disediain, udah, disediain ini. Terus teman saya langsung setelah itu baru ngomong, Pak, saya mau mengantarkan teman saya mau khitan. Dokternya langsung kaget itu, nggak ada waktu lain katanya selain hari ini gitu. Oh, kaget. Gitu. Ya, akhirnya dijelaskan bahwa teman saya kemungkinan mau masuk Islam gitu. Akhirnya dokternya langsung entah gimana, oh gitu ya, kalau memang mau masuk Islam ya sudah, suruh tunggu
nggak lama saya dipanggil untuk disuntik gitu waktu itu. Wah, waktu itu dokternya canggih gitu ya. Jadi suntiknya itu cepat sekali. Waktu itu saya langsung Kaget dong. kaget gitu. Jadi Aku maksudnya kondisi tegang nggak? iya, Keringetan. sangat tegang sekali waktu itu. Harta benda yang paling berharga lagi dikerjain. Ya terus. Nah, waktu itu suntiknya itu cepat ya. Cet gitu. Jadi Kamu waktu suntik ngejerit ya? Dia ngejerit dia waktu disuntik. Terus Cuma setelah itu udah teriak. waduh, belum suntik. Udah takut sama jarum, karena takut sama jarum gak sih? ya kadang-kadang sih, tapi nggak terlalu gitu. Saya lihat kondisinya gitu. Kalau memang harus dihadapi, ya kita udah aja. Memang harus kondisinya harus dihadapi ya dihadapi gitu. Waktu itu udah pasrah ya. Iya. Terus Kemudian udah gitu. Loh, sudah dok. Ya. Maksudnya ya sudah kamu duduk dulu, tunggu sebentar lagi gitu ya. kirain gitu. sudah disunat. Kirain sudah gitu. Ternyata baru selesai suntik aja gitu. Kemudian kurang lebih 5 menit dipanggil lagi, dan itu pengerjaan juga nggak lama, mungkin sekitar 7 menit lah ya. Oh, cepet ya. Ya sekitar 7 menit, ya sudah gitu. Sudah boleh pulang, udah boleh. Ya kemudian kita bertanya tentang, biasanya kan mitosnya itu banyak tantangan tuh orang khitan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, iya. Terus kata dokternya, makan apa aja, bebas katanya gitu. Kalau ada apa-apa balik ke sini. Gitu. Jadi dokternya itu, jadi kita nggak punya beban mental jadinya ya. Jadi ya udah enjoy Tapi aja. nggak pakai kampak kan? Nggak. Enggak tuh. Ternyata nggak pakai kampak, tuh pakai gunting ya. Iya. Ya terus. Nah itu kisah waktu khitan gitu ya. Jadi kebetulan waktu itu saya kan udah bekerja itu, sehingga kebetulan kerja saya juga lumayan berat, sehingga banyak mengeluarkan tenaga fisik, sehingga itu waktu penyembuhan itu saya butuh 1 bulan itu. Jadi ada kadang-kadang bohongnya temen penting juga gitu ya. Kalau nggak dibohongin mungkin kita masih berpikir gitu. Tapi karena dibohongin, Bohongin gimana? Paling 2-3 hari kering katanya sembuh gitu. Ternyata harus 1 bulan gitu. Karena banyak gerak. Iya, karena banyak gerak memang. Tapi kalau teman-teman saya gitu, kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu itu sudah sembuh total gitu. Tapi kalau saya waktu itu sampai 1 bulan karena udah tua. kebetulan waktu itu Saya sebulan lebih loh. iya. Iya, masih penting sebulan, saya sebulan lebih loh. Apalagi waktu itu saya kan kerja staf gudang. Kemudian kebetulan anak buah lagi kurang, sehingga waktu itu ya di staf gudang itu saya sampai sempat bawa forklift juga gitu. Jadi saya bisa setir forklift gitu. Mantap. Nah, Iya. Nah itu ya kisah saya sampai sebulan, ternyata sembuh ya. Ya itu ada satu kepuasan tersendiri gitu ya. Ternyata beda gitu ya, antara sebelum khitan dengan sesudah khitan gitu ya. iya memang. Iya. Memang. Terus, nah berarti setelah Muslim begitu syahadat langsung masuk ke masjid, sudah nggak ditanya sunat lagi? Masih? Sudah enggak. Bahkan saya sebelum syahadat sendiri saya sudah belajar. Saya udah bisa sholat, udah belajar, saya udah bisa sholat. Saya sudah menjalankan puasa gitu. Karena kan belum muslim. Karena waktu itu belum muslim sudah ngaji, sudah sunat, sudah puasa. Ternyata untuk nerima Islam itu lebih berat ya kok daripada menjalankan syariatnya justru ya. iya. Karena kadang ada teman-teman bilang Islam itu berat, sehari harus sholat 5 kali gitu. Saya ingin membuktikan apakah benar berat gitu. Saya coba sebelum muslim saya sholat. Yang paling berat bagi saya jujur itu subuh gitu. Padahal walaupun saya sudah terbiasa bangun pagi, karena pagi-pagi itu tugas saya dulu itu ganti teh. Tapi untuk sholat subuh itu satu yang
berat sekali gitu. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Kalau sholat-sholat yang lain bagi saya nggak ada beratnya gitu. Sehingga saya yakin kalau seandainya saya masuk Islam, saya yakin bisa melakukan 5 waktu saya pikir. Kemudian ketika saya puasa gitu, nggak makan seharian gitu, kata orang berat, saya coba. Bahkan saya pernah mengalami satu peristiwa yang cukup berat. Jadi kebetulan waktu itu saya dalam bekerja waktu itu dipindah ke divisi keramik waktu itu. Jadi dalam keadaan puasa saya harus muat keramik ke truk, setir pakai forklift sendiri, saya ambil pakai forklift, saya keluarin barangnya, terus saya susun di truk keramik itu. Keramik itu kan beratnya lumayan satu dusnya. Bukan pemain lagi. Itu saya muat 2 truk sendirian. Satu truknya itu 1000 dus gitu. Nah, waktu itu sempat hampir pingsan saya itu. Pokoknya mata itu udah kunang-kunang gitu. Saya pikir saya udah nggak kuat ini. Itu belum muslim itu. Belum muslim. Tapi waktu itu saya merasa ada yang membisikkan gitu. Seperti ada yang ngomong, ya inilah puasa. Kamu lapar, kamu haus, kamu lemes gitu. Kalau kamu kenyang, kamu nggak haus, kamu kuat, itu namanya bukan puasa gitu. Nah dari situ saya tersentak. Oh iya ini puasa. Akhirnya saya terusin gitu. Sampai selesai. Alhamdulillah selesai juga gitu. Nah itu begitu pas buka puasa itu saya merasa satu bangga gitu. Tapi memang yang berat itu adalah ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena saya belum dapat satu alasan kenapa saya harus menuhankan Allah gitu. Toh saya nggak bersyahadat, Allah tetap satu, kan begitu logika saya tuh waktu itu begitu. Saya nggak bersyahadat, Allah tetap satu. Lalu apa gunanya syahadat buat saya gitu? Toh seandainya kita seluruh bumi ini nggak mau mengakui Allah, Allah tetap satu gitu. Lalu di mana gunanya syahadat itu? Nah itu ternyata yang saya ambil itu adalah salah satu yang saya ambil hikmahnya itu salah satu bentuk menghancurkan sisi kesombongan kita sebagai manusia. Nah itu saya baru bisa merasakan, oh sebagai manusia kita nggak boleh sombong gitu. Termasuk kita sehingga kita belajar untuk menghargai gitu ya. Termasuk ya hal ini syahadat itu adalah untuk menghargai Tuhan yang telah menciptakan semuanya untuk kita gitu ya. Di situ baru setelah membaca bukunya Said Hawa tadi, baru logika ketuhanan itu timbul gitu. Nah sekarang kok sebelum masuk Islam kan sudah terbiasa ya menjalankan syariat Islam gitu. Terus setelah masuk Islam pasti wajib sudah dijalankan. Lebih nyaman mana perasaan antara sebelum dengan sesudah? Karena sama-sama menjalankan syariat nih ceritanya. Sholat juga sholat gitu. Walaupun tidak diterima sholatnya, itu pasti nggak diterima kan. Namanya ibadah itu salah satunya adalah dengan syahadat. Gitu. Ada satu momentum yang hari ini saya nggak merasakan lagi gitu ya. Itu satu momentum setelah sholat pertama kali itu setelah syahadat. Itu saya merasakan ketika sholat itu dada saya dingin sekali gitu. Dada saya dingin, terus kemudian sekeliling saya itu kayaknya hening gitu. Nah itu satu momentum yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya gitu. Dan itu cuma ya nggak lebih dari seminggu. Saya alami nggak lebih dari seminggu. Saya pernah mengalami kondisi itu pas sholat tuh seperti itu. Jadi saya merasa dada dingin, sekeliling hening. Terus yang ada itu kedamaian gitu. Yang saya rasakan pada saat itu ya begitu. Tapi itu nggak berlangsung lama. Paling ya kurang lebih seminggu lah gitu. Setelah seminggu itu sama lagi seperti sholat saya biasa yang dulu gitu ya. Tentunya kalau sekarang ya kita lebih kepada karena udah banyak ngaji kan, kita lebih kepada implementasi sholat ya. Jadi sholat itu kan
ujungnya itu kan kita juga mengucapkan assalamualaikum. Artinya kita sebagai orang sholat itu ya harus bawa kedamaian kepada orang-orang. Jadi ternyata perasaan kita tuh hampir sama ya kok. Iya. Saya juga waktu pertama kali sholat, saya syahadat langsung sholat kok. Jadi sholat dibimbing sama koko saya tuh, dibisikin sambil tiduran. Cuma kalau saya misalnya sholat dengan gerakan takut ketahuan mama, jadi saya pura-pura tidur dibisikin di telinga gitu, Allahu Akbar gitu, Allahu Akbar. Saya tapi hafal Al-Fatihah. Cuman hafal Al-Fatihahnya itu harus auzu dulu. Jadi kalau mau baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi rakaat kedua Al-Fatihah lagi. Jadi Al-Fatihah disebut dulu karena nggak bisa kalau nggak disebut. Karena hafal waktu itu. Lagi pertanyaan kok. Bagi Konaga ini apa istimewanya Islam setelah berislam? Wah, sulit dideskripsikan ini. Karena karena setelah saya banyak ngaji kan sehingga banyak sudut pandang gitu. Hampir dari setiap sudut pandang itu Islam itu selalu istimewa gitu. Misalnya Islam dipandang dari misalnya dari akhlak. Seperti apa sih akhlak Islam gitu. Atau misalnya Islam dipandang dari segi ilmu ekonominya atau dari sejarahnya gitu. Itu hampir itu sesuatu yang kita tidak didapatkan di agama-agama yang lain mungkin ya. Misalnya dari sisi akhlak, janganlah kalian itu berkata kasar sama orang tua gitu. Itu kan detail gitu. Gimana ayatnya? Wala taqul lahum ma'uffin. Iya. Qalan karima. Nah, itu hal-hal yang yang sesuatu yang saya katakan istimewa gitu. Makanya waktu setelah saya masuk Islam, itu orang tua yang tadinya saya nggak pernah cium tangan, saya cium tangan gitu. Kaget dong. Kaget, orang tua kaget. Ngapain lo gitu. Iya. Kan biasa kita gini juga atau manggil sudah cukup ya kalau iya. orang tua ya. Kalau tradisi Chinese kan nggak ada tradisi cium tangan. Nggak ada. Nggak manggil justru nggak sopan walaupun cium tangan gitu. Iya. Tapi kalau udah manggil sudah sopan gitu. Terus saya cium tangannya itu ya mereka sempat nangis gitu. Sempat nangis. Ya, saya nggak tahu nangisnya nangis sedih atau nangis bahagia gitu. Karena secara keberadaan mungkin mereka nggak bisa menerima saya itu jadi orang Islam gitu. Tapi aktivitas seperti itu mereka belum pernah dapatkan sejak saya kecil gitu. Sampai saya masuk Islam baru saya itu kalau pas bertemu saya cium tangan dan mereka itu nangis gitu. Iya. Kesopanannya lah dalam Islam itu yang membuat mereka itu tersentuh. Anakku jadi sopan sekali. Jangan-jangan bandel nih, jangan-jangan. Kalau bandel ya jangan diomong lagi. Dia bandel, terus ketemu Islam, kebayang nggak sih harunya orang tua ngeliat anaknya bandel, ketemu Islam, ketemu cium tangan gitu. Iya. Itu nangisnya kok mungkin kok, karena bandelnya Konaga itu jadinya benar-benar ini sampai terharu gitu. Iya. Tapi ngomelin nggak setelah tahu Konaga jadi Muslim? Kalau secara konfrontasi sih enggak gitu. Karena Paling-paling sudah kerja sih ya. Iya. Iya, diapa-apain juga percuma, diusir juga bisa kerja gitu ya. Iya gitu. Karena saya itu umur 10 tahun itu udah kenal rokok, kenal minuman keras. Kalah sama saya. Saya belum sekolah udah kenal rokok kok. Iya. Kalah bandelnya, masih menang. Nggak boleh bangga deh. Terus kenal minuman keras. Bahkan umur 10 tahun tuh saya udah pandai berjudi waktu itu. Sama kok. Jadi kita bandel ya. Ya Allah, jangan ditiru. Anak saya lihat nanti bilang kalau aku bandel jangan salahin aku, Abil lebih bandel. Sehingga saya juga bertanya kadang-kadang
apa yang membuat kok saya layak dapat hidayah gitu. Kadang-kadang itu satu pertanyaan yang masih saya gali gitu. Apa sih yang membuat saya layak itu mendapat hidayah gitu. Padahal amalannya amalan ahli neraka. Iya, gitu. gitu. Makanya kadang-kadang saya sedikit sedih dengan teman-teman yang sudah dari kecil Islam gitu. Mereka sudah terlahir dengan seorang Muslim, tapi mereka justru tidak menjemput pengajaran-pengajaran di dalam Islam gitu. Mereka cuek dengan Islamnya gitu. Iya. Dunia ilmu pengetahuan itu kan senantiasa berkembang, terus berkembang. Maka pesannya ya satu aja, jangan sampai kita nggak ngaji gitu. Kita harus terus ngaji, karena ngaji itu jembatan kita untuk mencapai pengetahuan. Dengan ngaji itu sesuatu yang tadinya kita tidak ketahui jadi kita ketahui gitu. Jadi mungkin itu aja sih, yang penting jangan sampai nggak ngaji gitu kapanpun. Terus ngaji ya kok, dan terus istiqomah dalam Islam. Ya, ternyata itu kita pasti. makin asik dalam Islam ya kok ya. Betul. Sampai jumpa lagi Lagi di channel Ngaji Cerdas, insya Allah mencerdaskan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Sama-sama. Kita pesan makan yuk. Kita pesan.